adik-adik. Shalom papa mama, mbak suster, dan semua yang ikut ibadah online hari ini. Apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi kurang keras, apa kabarnya? Luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu dong. Kakak yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, amin. Nah, karena hari ini tanggal berapa ya hari ini? Tanggal 27 Desember, berarti masih suasananya masih suasana Natal, amin. Kakak mau ngucapin ke semua adik-adik dan semua papa mama, mbak suster, Merry Christmas. Merry Christmas semuanya. Walaupun kita nggak bisa ibadah offline, kita nggak bisa kumpul, tapi percayalah kalau hadirat Tuhan Yesus pasti ada dan turun ke tempat setiap kita, amin. Yuk sebelum kita ibadah, kita mau berdoa, kita tutup mata kita. Gak ada lagi yang main-main lagi, mainannya boleh ditaruh. Gak ada yang tidur-tiduran lagi, karena kita mau ibadah, amin. Yuk mari tutup matamu, kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, selamat ulang tahun ya. Tuhan, berkati setiap ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap buat melompat, memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Lebih lagi sama-sama katakan. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang percaya kalau Tuhan Yesus ada di semua tempat, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita semangat karena kita mau memuji Tuhan, amin. Yuk kita bertepuk tangan sama-sama. Sama-sama katakan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dasar samudra. Apa? Ku dayung
Kurang kedengaran. Masih semangat? Yes. Yang masih semangat boleh teriakan yes. Sekali lagi yes. Sama-sama tepuk tangan ya. Sama-sama katakan. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. Apa? It's about you, it's about me, it's about a truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Mother up above. And it's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Katakan apa? Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. And it's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing. Sekali lagi katakan, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. And it's about hope, it's about life, it's about apa? It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Berikan kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Yang masih semangat boleh sorakan yes. Semangatnya kita simpen buat minggu depan. Karena hari ini sebelum kita dengerin firman, kita mau ketemu sama Tuhan Yesus lagi, amin. Yuk adik-adik boleh duduk kembali, ambil posisi yang paling nyaman supaya kita bisa menyembah Tuhan, amin. Yuk tutup matamu. Tuhan Yesus, kami datang hari ini ya Bapa, karena kami mau ketemu sama Tuhan Yesus. Sebelum kami dengerin isi hati Tuhan, kami mau ketemu Tuhan Yesus terlebih dahulu. Tuhan Yesus, jamah setiap hati kami ya Tuhan. Kami mau dijamah, kami mau ketemu sama Tuhan Yesus. Karena kami mau kasih hadiah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yaitu hati kami Tuhan di hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati
yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sama-sama katakan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari Tuhan Yesus, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari semua bangkit berdiri, katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Katakan, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari tutup matanya, ikutin Kak Sandi berdoa. Tuhan, terima kasih buat hadirat Tuhan. Buat hadirat Tuhan. Sekarang kami mau dengar firman, dengar firman, urapin kami supaya dapat mengerti dapat isi hatimu. isi hatimu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Sama-sama katakan Amin. amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali. Halo, shalom adik-adik semuanya. Nah, sebelum kakak mulai cerita, kakak mau ucapin dulu selamat Natal dan Tahun Baru ya. Semoga kita semua terus dijaga Tuhan, kita terus diberi kesehatan oleh Tuhan, amin. Nah, ini tema kita hari ini,
Nah, judulnya adalah kakak mau cerita tentang hati yang mencari. Maksudnya mencari apa, Kak? Mencari Tuhan dong adik-adik ya. Jadi cerita hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Nanti adik-adik bisa baca lebih lengkapnya di rumah ya setelah dengerin cerita kakak ini ya. Adik-adik baca ulang kayak gitu. Nah, ini ayat hafalannya. Nah, ini Yesaya 55 ayat yang ke-6. Kakak bacain ya. Adik-adik boleh ikut bacain juga di rumah ya. Oke, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sekali lagi ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau bisa adik-adik hafalin ayatnya ya. Nah, sebelum kakak cerita, kakak mau kasih nonton satu video dulu. Nah, dari video ini nanti kakak baru akan jelaskan poin-poin yang bisa kita pelajarin. Siapkan hatinya, duduk yang baik, kita nonton sama-sama videonya. Selamat menyaksikan. Di sebelah timur kota Yerusalem, terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka pun menjawab, Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya, karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Bethlehem, dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah dia.
mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Di mana mereka? Cerita ini kakak ceritain singkat ya, nanti kakak jelasin poinnya. Karena kita udah nonton videonya kan tadi kan. Nah, cerita ini dimulai ketika Yesus lahir di Bethlehem, di tanah Yudea ya. Lalu, tadi kalau adik-adik perhatikan di video, ada orang-orang Majus. Nah, orang-orang Majus ini pekerjaannya adalah mereka meneliti bintang adik-adik. Bintang-bintang kayak gitu. Nah, waktu mereka lihat ada bintang yang bersinar terang, bintang yang sangat besar, mereka tahu kalau ada seorang raja yang lahir. Maka mereka mengikuti bintang itu. Nah, mereka jalan dari timur Yerusalem, itu daerah Jazirah Arab, Mesopotamia ya, menuju ke Yerusalem. Nah, waktu mereka udah sampai, mereka ketemu sama Raja Herodes. Nah, dia ngomong sama Raja Herodes mereka ini. Di manakah raja yang baru lahir itu? Nah, Herodes ini terkejut karena dia kan seorang raja. Loh, kok ada raja lagi yang baru lahir? Itulah kenapa Raja Herodes nggak senang adik-adik kalau dia ada saingan. Lalu dia panggil Raja Herodes, panggil ahli-ahli Taurat, lalu dia bertanya kepada mereka, benarkah bahwa ada raja yang lahir? Oh, ternyata setelah tanya dengan seksama, benar adik-adik, menurut kitab Nabi memang akan lahir seorang raja itu di Bethlehem, yang namanya Yesus itu, ya bayi Yesus. Nah, kemudian Herodes ini dengan licik ya, maksudnya dengan dia punya niat yang enggak baik, niat yang jahat. Dia ngomong sama orang-orang Majus, pergilah selidikilah tentang anak itu, nanti kalau kamu udah ketemu dengan anak itu, kamu kasih tahu aku ya, kata Herodes. Nah, lalu orang Majus ini pergi. Nah, mereka pergi, mereka ikutin bintang itu, dan bintang yang besar dan bersinar itu tepat berada di atas rumahnya Tuhan Yesus. Nama papa mamanya adalah Yusuf dan Maria. Nah, ketika orang Majus itu ketemu sama anak, ya ini Yesus kira-kira berusia kurang lebih 2 tahun ya. Jadi Yesus orang Majus ketika ketemu dengan Yesus, dia bukan bayi adik-adik, bukan di palungan, bukan di kandang domba, tapi Yesus sudah jadi anak-anak kurang lebih usia 2 tahun. Tahu dari mana kak? Nanti kakak kasih tahu buktinya ya. Nah, setelah ketemu sama Yesus, mereka memberikan persembahan. Ada 3 persembahannya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, setelah itu mereka sujud kepada Yesus. Karena mereka tahu Yesus ini nanti akan menjadi raja. Nah, setelah sujud menyembah Yesus, mereka pulang. Waktu pulang, mereka itu dikasih, tadi udah lihat ya di videonya, mereka tuh dapat mimpi bahwa mereka pulang nggak boleh lewat jalan yang tadi, yang Herodes ini, yang Herodes suruh ketemu sama mereka kan, nggak boleh lewat jalan itu, mereka harus pulang lewat jalan yang lain adik-adik. Nah, kakak mau kasih tahu nih pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini. Ini yang pertama nih. Oke, pelajaran yang pertama kalau mau dicatat boleh ya, lebih baik ya. Pelajaran yang pertama adalah carilah Tuhan adik-adik. Maksudnya apa? Kita harus lebih mengutamakan Tuhan. Gini, kakak mau tanya nih, kalau adik-adik baru bangun tidur nih, apa yang pertama kali adik-adik cari? Handphonenya pasti ya. Nah, waktu adik-adik cari handphone, adik-adik buka Alkitab, baca Alkitab maksudnya, atau adik-adik buka Instagram, atau main game, atau malahan adik-adik doa dulu pas bangun tidur. Nah, inilah maksud kita harus cari tuh Tuhan, kita harus utamakan tuh Tuhan adik-adik. Nah, ketika kita mengutamakan Tuhan,
memang ada harga yang harus kita bayar. Contoh, kalau hari Minggu, waktu adik-adik ke gereja dulu ya sebelum masa pandemi kayak gini, adik-adik harus bangun pagi, mandi, lalu ke gereja. Nah waktu adik-adik ke gereja, adik-adik gak bisa nonton film kartun kesayangannya, bener gak? Bener ya, itu artinya adik-adik udah bayar harga. Sama kayak orang Majus, waktu mereka mau mencari Tuhan, mereka tuh melakukan perjalanan yang sangat jauh adik-adik. Menurut penelitian, itu ribuan kilo jaraknya. Dan pada waktu itu, jalanannya bukan kayak sekarang adik-adik. Mereka harus melewati padang gurun dan padang pasir. Itu sesuatu yang sangat berat sekali. Mereka mau ketemu sama Tuhan, Raja yang baru lahir itu. Nah, adik-adik juga, adik-adik harus utamakan Tuhan. Adik-adik harus cari itu Tuhan adik-adik. Itu poin yang pertama. Nah sekarang poin yang kedua ya, kakak mau kasih tahu nih. Oke, poin yang kedua adalah ketika kita cari Tuhan, kita harus cari Tuhan sampai ketemu. Sekali lagi, ketika kita cari Tuhan, kita harus cari Tuhan sampai ketemu. Loh emangnya bisa kak nggak ketemu? Bisa, kakak kasih contoh. Misalnya nih adik-adik ke sekolah minggu. Memang sih ke gereja, datang ke gereja. Tapi tujuannya bukan untuk cari Tuhan. Tujuannya cuma untuk ketemu sama temen. Mau main sama temen. Kalau gitu bisa gak ketemu sama Tuhan? Gak bisa adik-adik. Caranya gimana untuk ketemu sama Tuhan? Harus sungguh-sungguh adik-adik. Ketika nyanyi adik sungguh-sungguh memuji Tuhan. Waktu dengar firman adik-adik sungguh dengar firman. Gak main-main, gak ganggu temennya. Waktu doa sungguh-sungguh adik-adik. Nah ketika udah ketemu Tuhan, nih kakak tambahin lagi ya. Adik-adik bagusnya adik-adik bawa persembahan untuk Tuhan. Kenapa harus bawa persembahan? Tadi adik-adik lihat orang-orang Majus ketika dia ketemu dengan Yesus, dia kasih persembahan emas, kemenyan, dan mur. Pada waktu itu emas itu adalah barang yang sangat langka dan sangat mahal. Tapi mereka persembahkan untuk Tuhan Yesus. Nah sekarang apa yang ada pada adik-adik itu yang berharga menurut adik-adik nih? Apa yang berharga nih dari adik-adik? Emas? Adik-adik punya emas enggak? Papa mama punya mungkin ya. Nah adik-adik mungkin ada uang. Benar kita bisa kasih uang. Kita bisa persembahkan untuk Tuhan Yesus. Kita bisa kasih waktu kita untuk Tuhan Yesus. Kita bisa melayani di gereja. Itu bagus sekali adik-adik. Tapi ada satu persembahan yang Tuhan Yesus senang banget. Yaitu hati adik-adik dan hidup adik-adik. Ketika adik-adik bawa itu untuk Tuhan, adik-adik persembahkan hidupnya untuk Tuhan. Adik-adik percayalah, hidup kalian itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, yang mau boleh lambaikan tangannya. Coba kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, adik-adik luar biasa ya semuanya. Poin yang terakhir nih. Poin yang ketiga. Nah, kita harus ikuti jalan Tuhan. Adik-adik lihat di gambar ada dua jalan. Sebelah kiri jalan menuju kehidupan. Sebelah kanan jalan menuju kepada kebinasaan atau siksaan yang kekal, neraka. Nah adik-adik ingat gak waktu orang Majus setelah selesai ketemu Yesus mereka mau pulang kan? Mereka disuruh lewat jalan yang lain. Bukan lewat jalan yang sudah mereka lewati. Nah apa artinya jalan yang lain? Artinya adalah ini adik-adik, kakak mau kasih tahu. Setiap kita, ketika kita sudah ketemu sama Tuhan, jalan hidup kita itu pasti berbeda. Jalan kita tuh gak pernah sama lagi. Contoh ya, kakak kasih contoh. Misalnya, kalau misalnya kakak mau ke gereja nih, kakak di rumah kakak di skip. Mau ke gereja bisa lewat dua jalan. Yang pertama lewat PTC bisa, lewat skip ujung PTC. Atau yang kedua lewat Bukit Golf bisa juga. Nah kalau tadi kakak datangnya lewat PTC, berarti nanti waktu mau pulang kakak lewatnya lewat Bukit Golf, bukan lewat PTC lagi adik-adik. Paham ya sampai sini ya? Lewat jalan yang berbeda. Maksudnya apa? Nah ketika kita ketemu Tuhan, hidup kita tuh gak boleh sama lagi. Mungkin dulu kita suka ngomong kotor. Kita suka bohong. Kita suka nyontek. Waktu ketemu Tuhan, kita gak boleh lagi lakukan itu. Kita gak boleh lagi lewat jalan itu adik-adik. Kakak kesaksian sedikit ya. Dulu sebelum kakak percaya sama Tuhan Yesus, kakak itu sering banget ngomong kotor. Beneran.
sama teman-teman ya waktu SMP, SMA itu gampang banget, sehari mungkin bisa ratusan kali ngomong kotor. Karena kelihatan gaya-gayaan dan keren-kerenan kan ngomong kotor kan. Tapi hari ini kakak terus belajar dan belajar, kakak gak mau lagi ngomong kotor. Kenapa? Karena kakak tahu Tuhan gak seneng waktu kakak ngomong kotor. Karena kakak mau pakai mulut kakak ini untuk memuji Tuhan. Ketika kakak ngomong kotor, itu akan membuat Tuhan Yesus sedih. Dan Tuhan gak bisa pakai kakak kalau kakak sering ngomong kotor. Nah, itulah kenapa setiap kita yang ketemu Tuhan, jalan hidup kita pasti berbeda. Kalau kita mau ikutin jalan Tuhan. Sampai sini adik-adik jelas? Jelas ya? Jadi yang pertama tadi apa poinnya? Carilah tuh Tuhan. Yang kedua poinnya apa? Cari Tuhan sampai ketemu adik-adik. Dan yang ketiga, kita harus ikutin jalan Tuhan. Siapa di sini yang mau sungguh-sungguh ikut sama Tuhan? Boleh angkat tangannya. Yang sudah angkat tangannya, kakak undang bangkit berdiri yuk. Yang sudah berdiri boleh tutup matanya. Boleh lipat tangannya. Kita mau datang sama Tuhan sekali lagi. Kita mau sembah Tuhan. Mari kakak-kakak pemusik, kakak Sandi undang untuk maju. Adik-adik tutup matanya yuk. Mari di waktu yang sejenak ini kita datang sama Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sembah Dia sekali lagi. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biar melodi saja. Adik-adik tutup matanya yuk. Mari kita merenungkan sejenak. Kalau hari ini Tuhan tanya sama adik-adik, sudahkah kau cari aku? Sudahkah engkau sungguh-sungguh hari ini cari aku? Sudahkah hari ini kau ikutin perintahku? Adik-adik mau jawab apa? Bagus kalau adik-adik misalnya udah sungguh-sungguh cari Tuhan. Adik-adik sudah ikutin semua perintah Tuhan. Itu bagus banget adik-adik. Bagaimana kalau hari ini adik-adik masih belum sungguh-sungguh? Masih main-main? Masih lawan sama mama papa mungkin? Siang ini, mari kembali sama Tuhan. Mari
Mari doa sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan siang ini. Mari angkat tanganmu adik-adik. Buka suaramu adik-adik. Jangan diam. Doa sama Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Ampuni kalau kami main-main terus ya Tuhan. Kami buang waktu kami untuk bermain game ya Tuhan. Untuk sesuatu yang tidak berguna ya Tuhan. Kami gak pernah lagi baca Alkitab kami. Bahkan ketika kami ibadah Tuhan, kami gak sungguh-sungguh ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau terus ada di dalam hati kami. Jangan pernah pergi tinggalkan kami Tuhan. Ampuni mulut kami kalau kami masih sering marah-marah ya Tuhan. Kami sering lawan mama papa kami ya Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan ya Tuhan setiap bibir kami. Tuhan berikan hati yang baru untuk kami ya Tuhan. Hati yang lemah lembut, hati yang mudah diajar ya Tuhan. Mari adik-adik doa sama Tuhan. Jangan diam adik-adik. Mari doa sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Apa yang kau minta Dia akan beri ya adik-adik. Tuhan, lihat Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Tuhan berkati adik-adik kami ya Tuhan. Tuhan jagain mereka ya Tuhan. Pelihara hidup mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh terus melihat kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Setiap papa mama mereka ya Tuhan. Tuhan juga pelihara keluarga-keluarga ini ya Tuhan di masa yang sulit ini Tuhan. Selalu ada kasih karunia Tuhan untuk mereka ya Tuhan. Untuk setiap kami, orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tuhan janji, Tuhan akan berikan masa depan yang penuh dengan harapan ya Tuhan. Pakai hidup setiap mereka ya Tuhan. Dari masa kecilnya mereka boleh terus setia sama Tuhan. Bahkan mereka boleh melayani Tuhan. Melayani orang-orang di sekitar mereka. Agar orang-orang bisa melihat ada Tuhan Yesus di dalam hidup mereka ya Tuhan. Mereka akan menjadi teladan buat teman-teman mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Ini pujian persembahan kami. Kami naikkan semuanya. Biarlah Tuhan disenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah selesai dengar firman. Kami sudah selesai berdoa. Mari adik-adik yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir.
Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ingat ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Oke, shalom adik-adik. Pada kesempatan ini Kak Oktav ucapkan selamat Natal, selamat tahun baru buat papa mama, buat adik-adik, buat mbak suster, buat kakak-kakak sekolah minggu, baik yang dari MPI, dari cabang-cabang di Palembang, juga dari Jambi, dari Pekanbaru, Sungai Liat, Pangkal Pinang, bahkan dari Manado ya. Kak Oktav ucapin selamat Natal, biarlah kita berdoa Natal tahun ini tetap memberikan damai, sukacita buat kita semua, dan kita terus berdoa biarlah di tahun depan pandemi ini segera selesai, kita bisa ibadah lagi, ketemu sama-sama. Kakak juga udah kangen banget sama adik-adik, semua pada kangen, dan kita berdoa biarlah nanti di tahun depan kita bisa ibadah onsite lagi, bisa bercanda lagi, bisa bersukacita lagi. Biarlah kita juga boleh merasakan hadirat Tuhan bersama-sama, bisa nangis bareng, bisa ketawa bareng dengan adik-adik semua. Mari Kak Oktav undang, kita boleh bangkit berdiri yuk. Kita akan tutup ibadah ini, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari buka kedua tangan papa mama, adik-adik semua. Arahkan hati dan pikiran ke surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat Natal tahun ini. Walaupun kami hanya ketemu melalui online, tapi setiap kali kami ibadah, kami bisa merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melawat kami, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan memulihkan hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, seperti Kau pulihkan kami, pulihkan juga bangsa kami Indonesia, pulihkan kota kami Palembang ya Tuhan. Biarlah pandemi ini segera berlalu. Tuhan, kami berdoa, kami rindu tahun depan kami boleh ibadah lagi, ketemu dengan adik-adik, kami bisa sekolah lagi, kami bisa main lagi Tuhan. Ya terima kasih Tuhan, berkati papa mama, berkati papa mama. Terima kasih buat papa mama yang setia sepanjang tahun ini menemani kami, untuk mengajar kami Tuhan belajar di rumah, mendampingi kami ketika kami ibadah sekolah minggu. Berkati papa mama Tuhan, berkati pekerjaan mereka, beri mereka umur panjang Tuhan, untuk bisa melihat kami besar, kami berhasil. Berkati Mbak Suster yang sudah menemani menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati mereka, beri sehat, umur panjang. Berkati semua kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, baik yang di MP, baik yang di cabang-cabang, yang sudah mengajari kami, yang sudah berdoa buat kami, sehingga kami ada hari ini. Terima kasih Bapak. Bapak terus lindungi mereka, terus pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan. Kami berdoa di tahun depan ya Tuhan, lebih banyak lagi anak-anak yang boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga untuk gembala kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Sabta Tani beserta Ibu Andin. Berkati setiap wakil gembala beserta keluarga mereka. Tuhan, pelihara terus mereka, pelihara mereka dengan kasih-Mu. Tuhan, terus urapi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan, terima kasih buat teman-teman multimedia, kameramen ya Tuhan, soundman, semua yang membantu kami, untuk tim dancer ya Tuhan. Terima kasih buat Kak Devi.
Tuhan yang membantu sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik untuk tahun ini. Berkat-Mu turun atas mereka Tuhan. Berkat-Mu turun atas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, biarlah surga terbuka atas kota kami, atas bangsa kami. Terus lindungi bangsa kami ya Tuhan. Lindungi bangsa kami. Kami berdoa setiap niat-niat jahat yang akan mengganggu ya Tuhan bangsa kami, semuanya dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami akan terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang manis daripada Roh Kudus biarlah menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai nanti Tuhan menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat Natal adik-adik, selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Dadah.